Yusuf, bukan? Benar itu. Anak berapa itu? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf ayat 24. Baca dulu. Itu ya cara mencari jawaban. Yusuf ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. 192 ya, halaman 192 tafsir Jalalain. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadikal mukhlasin. Walaqad hammat, dan sungguh telah menginginkan sapa Zulaikha bihi kepadanya Yusuf. Ayat qasadat bermaksud sapa Zulaikha minhu pada Yusuf, bermaksud al-jima'a jima'. Wa hamma, dan menginginkan sapa Yusuf biha kepadanya Zulaikha. Ayat qasadat bermaksud sapa Yusuf, bermaksudnya dzalika itu, maksudnya al-jima'. Laula an ra'a, sekiranya bukan laula an ra'a, sekiranya tidak ento melihat. Ya, itu bahasa biasa dengan apa itu? Karena, ya kan? Karena ada karena kan itu artinya yento itu apa? Yento itu konteksnya apa? Karena maksudnya jika bukan karena melihat kepada Yusuf, terus Laula an ra'a, jika bukan karena melihat kepada Yusuf, melihat burhan rabbih, tanda Tuhannya, tanda Tuhan Yusuf. Qala, berkata sapa Ibnu Abbas berkata mithla lahu. bacanya gimana, Bil? Apa artinya? Jadi bagaimana? Ya? Kalau masalah apa artinya? Yang menyerupakan siapa? Itu loh, ada ayat itu. Qalat inni fatamattsala lana basharun sawiyya. Ya, surat apa itu? Maryam. Fatamattsala itu apa artinya? Buka dulu kalau nggak ngerti ini artinya. Nah gitu. Jadi Al-Quran itu kalian jadikan sebagai kamus. Wadkur fil kitab Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fatakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Menampakkan diri atau apa lagi? Mendo itu apa mendo? Mendo nyapa artinya. Nyapa itu kalau kamu presiden
Jadi orang miskin itu namanya nyamar. Ini menampakkan diri justru. Apa ini namanya? Ya, mendo. Mendo itu apa bahasa Indonesia apa nih? Menyerupakan diri ya kan? Apa itu? Sudah nyamar boleh. Bukan nyamar. Menyerupakan diri, menampakkan diri, menjelma gitu loh. Ya, menampakkan diri. Bacanya gimana jadinya ini? Masalah lahu Ya'qub. Hasil. Musdila. Musdila. Ya, Android apa bacanya? Musdila. Yang benar musdila menurut saya. Musdila dijilmakan langsung kepada Yusuf gitu. Kenapa dibaca musdila? Kan? Loh, kenapa? Dibaca masalah kan bisa kayak Abdul tadi. Apa? Ya hubungannya dengan setelah huruf J. Karena yang menampakkan Tuhan, Allah. Nabi Yakub kan tidak tahu apa yang terjadi. Nah kemudian Allah menampakkan. Nah ini istilah yang digunakan. Musnila dinampakkan lahu kepada Yusuf. Begitu loh misalnya. Paham maksudnya? Kalau masalah menampakkan diri nanti lahu kepada Yusuf, siapa yang menampakkan dirinya? Yakub. Emang ini Yakub tahu? Paham maksudnya? Yakub gak ada urusannya dengan ini, gitu kan? Dia nggak tahu dia di rumah, jauh tempatnya. Nah sementara ini di istana Al-Aziz, begitu. Maka kemudian kita baca dengan Mutila lahu, mutila dinampakkan, dijilmakan lahu kepada Yusuf. Apa yang dinampakkan? Apa yang dinampakkan? Siapa yang dinampakkan? Yakub dari situ. Logikanya gitu, ya, pakai logika nih. Ya, pikirnya harus sampai situ. Kalau masalah menampakkan diri lahu bagi Yusuf, siapa yang menampakkan diri Yakub? Memangnya tahu? Tidak tahu gitu. Bisa diperdebatkan, iya begini. Yang pasti tahu adalah Allah, begitu kira-kira. Dan tadi itu laula arroa burhana rabbi, begitu. Berarti Allah nih yang dijadikan sebagai pembahasan. Maka mustila lahu Yakub. Terus Mustilah ditampakkan lahu kepada Yusuf. Siapa ditampakkan Yakub. Fatoroba lalu memukul seperti Yakub, memukul Sadrahu dadanya Yusuf. Fakhrajat maka keluar opo syahwatuhu, syahwatnya Yusuf min anamilihi dari ujung jemarinya Yusuf. Wajawab laula dan utawi jawab laula iku laja mi'oha, sungguh akan menjimak laja mi'oha. maksudnya gimana? Laja ma'ah sungguh akan menjimak sebagai Yusuf ha ing Zulaikha. Ini juga aneh nih. Ini ada hadisnya Bapak. Ibnu Abbas ini mengatakan fakhrajat syahwatuhu min anabilihi. Syahwatnya keluar dari ujung-ujung jari. Syahwat kok keluar dari ujung jari? Terus gimana tuh? Ini yang kadang-kadang ini pendapatnya agak aneh, ya kan? Syahwat ya hilang aja. Kalian punya syahwat apa enggak? Pernah kalau lihat orang tuh syahwat kalian naik? Pernah apa enggak? Pernah. Loh, itu loh, biasa aja gitu loh. Kalian langsung mau Nabi Yusuf aja ini begini gitu. Paham? Ya. Hilangnya dari mana tuh? Hilangnya dari mana? Kok tiba-tiba hilang kemudian? Kenapa kok hilang? Ya karena pikiran kalian jadi benar kan gitu kan. Lihat awan jenis, artinya naik, ya kan? Kayak kambing gitu loh.
lihat lawan jenisnya kemudian birahi, ya toh. Laki-laki namanya apa? Horny, ya toh. Nah tiba-tiba kok hilang. Gimana itu ceritanya? Mas keluar dari mana? Keluar dari hidupmu gitu. Nah tapi cari ini nanti ini Ibnu Abbas ini dari mana nih? Kalau Ibnu Abbas Mutilalahu Yaqubu Fador Basabrahu Fador dan Syahwatuhu min anamili. Keluar dari ujung jari, keluar dari ujung jari. Nah ini kadang-kadang ya nggak pas ya secara rasional gitu. Oke, ini bukan bahasan lisan. Oke, lanjutkan dulu. Laula laja ba'ana. Terus kadzalika demikianlah Aroina memperlihatkan sebuah kami huwa Yusuf memperlihatkan al-burhana bukti-bukti atau tanda-tanda. Linas riba agar memalingkan sebuah kami anhur darinya Yusuf memalingkan as-su'a keburukan ay al-khiyanata maksudnya khianat wal bahsya'a dan perbuatan keji ay az-zina maksudnya zina. Innahu semuanya dia Yusuf iku min ibadina al-mukhlasin termasuk hamba kami yang min ibadina termasuk hamba kami al-mukhlasina yang dimurnikan fito'ati dalam ketaatan wa fi qira'atin dan ikut dalam bacaan yang lain bi fathil lam dengan memfathahkan lam ay al-mukhtarina orang-orang yang dipilih. Ya, al-mukhlasin itu artinya adalah yang dimurnikan. Kalau mukhlisin artinya adalah memurnikan. Kalau mukhlisin yang memurnikan siapa? Kalian dulu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Terus yang memurnikan siapa? Kalau ada kata itu innahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang memurnikan siapa? Yang memurnikan siapa? Mikir-mikir melek dulu. Mukhlisin berarti yang memurnikan siapa? Siapa? Diri sendiri manusia, ya kan? Berarti siapa? Lam yakuni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berarti hamba itu yang memurnikan. Kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin sebagai orang yang memurnikan komitmen. Ya. Berarti yang memurnikan komitmen siapa? Harusnya di sini kita. Itu loh, kan kita loh. Mau yang diperintah kita kok. Gitu. Ya. Wad'ullaha mukhlisina lahuddin. Di dalam Al-Qur'an kan banyak itu wad'uhu mukhlisina. Banyak itu di dalam Al-Quran, tidak hanya satu dua, tapi banyak. Kemudian al-mukhlasin ya banyak. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu beberapa itu dalam Al-Quran. Banyak adanya beberapa, banyak. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah kalau mukhlasin artinya adalah dimurnikan, hamba-hamba yang dimurnikan. Tadi diartikan dipilih, yang memurnikan siapa, yang memilih siapa? Allah, begitu. Nah, kenapa muncul pertanyaan apa perbedaan antara mukhlisin dan mukhlasin? Ya beda banget, ya kan? Beda nggak? Sudah kata bedanya? Bedanya apa? Berarti al-mukhlasin itu siapa? Hah? Iya, aku akhir sampai pada level mukhlasin itu harus bagaimana? Ya harus mukhlisin dulu, gitu. Kalian harus berusaha untuk menjadi mukhlisin, orang-orang yang memurnikan, begitu. Ya. Tapi ada hubungannya apa enggak? Tak ada hubungannya sebenarnya antara mukhlisin sama mukhlasin itu enggak ada hubungannya. Iya kan? Ada hubungannya apa enggak? Mukhlisina lahuddin. Karena mukhlisin yang memurnikan kita itu berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri. Kalau mukhlasin yang memurnikan adalah
Yang memilih adalah Allah. Hamba-hamba yang dipilih itu yang bagaimana kalau mau dihubungkan? Hamba yang dipilih itu adalah hamba-hamba yang berusaha untuk memurnikan komitmennya pada Allah. Misalnya Nabi Yusuf, kenapa disebut dengan min ibadina mukhlasin? Karena dia punya komitmen hanya pada Allah, mengikuti perintah Allah, tidak mau digoda oleh setan tadi itu. Komitmennya bukan pada setan, tapi komitmennya murni karena Allah. Karena murni karena Allah, maka kemudian Allah memilihnya. Kalau analog yang lebih gampang, ada orang yang suka bernyanyi, ada orang yang berusaha untuk bernyanyi, dan ada penyanyi. Itu. Apa perbedaan antara orang yang bernyanyi dengan penyanyi? Kalau kalian kan suka penyanyi semua kan? Kamar mandi nyanyi, aulian dan itu nyanyi, ya kan? Paham? Nyanyi kan? Tapi penyanyi apa bukan? Bukan. Apa perbedaan antara aulia dengan penyanyi? Apa perbedaan kalian dengan penyanyi? Kalian yang nyanyi-nyanyi, jalan sambil nyanyi, tidur sambil nyanyi, apa perbedaan kalian dengan penyanyi yang sekarang sudah ada itu? Perbedaannya adalah sekarang kalau nyanyinya di kamar mandi, nyanyi, ya nggak ada latihannya. Latihan nggak tuh? Ya. Aku jatuh cinta, suaranya nggak jelas itu, nadanya apa nggak jelas. Nah, ibu-ibu yang tadi malam suruh nyanyi apa? Ya fa'ala ya fulani ya fuluna takfulani. Jadi gimana jadi? Belok-belok kemana nggak jelas itu. Ya, kenapa? Karena nggak pernah latihan. Ya. Nah, karena sudah latihan, maka kemudian diaudisi. Diaudisi apa itu berarti? Diseleksi, kemudian disosialisasikan, ya kan? Berarti apa? Seleksi, audisi, terus resepsi, ya kan? Nah, kayak kalian itu, kalau mau milih pasangan itu apa aja tuh prosesnya? Audisi, seleksi, resepsi, ya kan? Gitu kan? Ya itu kan mukhlasin namanya. Kalian berusaha, misalnya siapa? Bang Ihsan. Bang Ihsan ini butuh istri. Bang Ihsan ini orang yang hebat, paling hebat di sini, paling ganteng, paling kaya, paling top lah pokoknya. Kalian semua jatuh cinta sama dia, kemudian diseleksi sama dia. Muncul yang tersisa tinggal 3 orang di audisi kemudian, ya. Kok 3 ya? Muncul 10 lah, 10 masa ada sedikit banyak cuma 3, 10. Kemudian di seleksi tinggal 4, ya. Kemudian dia bingung, mas ini yang mana nih? Pilih dinikahi semuanya atau salah satu saja. Misalnya, gimana kamu mau saya poligami apa enggak? Ternyata yang satu bilang enggak apa-apa gitu. Yang satu lagi bilang, oh jangan, enggak mau saya. Ternyata kemudian diseleksi lagi tinggal orang yang tidak mau itu. Jadi dia harus pilih satu, ya. Itu namanya mau 4 mau 1 itu tetap al-mukhlasi. Gitu. Ada orang-orang yang tadi itu mukhlisina lahuddin, berusaha untuk bersetia kepada Bang Ihsan. Kemudian dia berusaha untuk menunjukkan kemurnian cintanya hanya pada Bang Ihsan. Begitu. Nah, kemudian dia yang memilih. Begitu aja kan? Apa masalahnya kok kamu tanyakan tadi? Bedanya mukhlisi dengan mukhlasin kok kamu tanyakan itu masalahnya apa? Menurut saya tidak ada masalah sama sekali, ya kan? Menurutmu ada masalah nggak? Ya itu kadang-kadang kemudian dicari-cari itu. Apa bedanya mukhlisi yang beda sekali? Oh, yang satu mukhlisi itu orang yang
berusaha memurnikan komitmennya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi, mukhlasin, orang yang dimurnikan, orang yang dipilih oleh Allah. Kok kamu tanyakan, apa bedanya? Beda banget, nggak perlu dijelaskan juga beda. Orang yang berusaha untuk mendekati ihsan, orang yang berusaha untuk menjadi istri ihsan dengan orang yang dipilih ihsan. Beda apa? Beda apa sama? Beda apa sama? Beda kan? Ya. Orang yang dipilih ihsan itu tergantung ihsan gitu. Tapi tadi itu kalau dihubungkan tadi itu, yang dipilih itu adalah orang-orang yang punya komitmen. Tapi kan beda gitu loh antara mukhlisin dengan mukhlasin. Yang satu adalah orang yang berusaha untuk memberikan komitmen setotal-totalnya. Yang satu adalah orang yang dipilih. Yang dipilih tentu saja adalah orang yang berusaha untuk memberikan totalitas komitmen, begitu. Ya. Tapi kalau artinya beda banget, mukhlisin sama mukhlasin ya beda. Orang yang memukulkan dengan orang yang dipukul kan beda. Beda kan? Mukhlisin, anggap saja sebagai orang yang memukul bahkan. Orang yang memukul dengan orang yang dipukul kan beda. Orang yang memukul dengan orang yang dipukul beda. Ya. Oke, paham ya? Nah ini kalian perlu memahami Al-Quran secara komprehensif. Nah, kemudian kalian menemukan, dalam Al-Quran ada ayat kayak gini, bedanya ini, gitu. Maksudnya juga di WA itu banyak. Apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Itu. Nah, sekarang nanti akan mulai saya balik ya pertanyaan saya. Pertanyaan dari kalian, kemudian saya akan balik. Menurutmu gimana? Begitu. Ya. Kalian bertanya, kemudian kalian menjawab dulu. Nah, jawaban kalian itu tentu saja harus berdasarkan referensi-referensi. Kemudian nanti saya tinggal memverifikasi, ya, memvalidasi, mengoreksi. Kemudian bisa ditangkap. Si kalian itu betul-betul menjadi santri mandiri, jangan menjadi santri yang berharap dapat jawaban terus. Tidak cukup waktunya. Ya. Kalau kalian hanya berharap mendapatkan jawabannya, tidak cukup waktunya. Tidak cukup, cuma 3 tahun, 5 tahun, tidak cukup. Sama sekali tidak cukup. Ya, cukup dulu.